Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Baisyana Safira dengan NIM D1A023-10124 dari kelas B1 mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Joni Konya SHMH. Pada kali ini saya ingin bicara soal beberapa daerah khusus di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir Nangro Aceh Darussalam. Masing-masing daerah ini punya keistimewaan yang membedakannya dari provinsi lain. Tapi di balik status istimewanya, ada beberapa hal yang masih perlu kita kritisi. Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, kita mulai dengan DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta punya alokasi anggaran yang sangat besar dibandingkan daerah lain. Namun masalah klasik seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara masih belum teratasi hingga hari ini. Pertanyaannya, di mana efektivitas anggaran tersebut? Infrastruktur memang terus dibangun, tapi apakah pembangunan ini sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat? Selain itu, soal ketimpangan sosial. Di Jakarta kita bisa lihat kontras antara gedung pencakar langit dengan kawasan kumuh. Meski ada program penanggulangan kemiskinan, kesenjangan ini tetap nyata. Seharusnya dengan status istimewa dan anggaran besar, Jakarta bisa menjadi contoh pengelolaan yang efektif. Apakah sudah tercapai? Ini perlu kita pertanyakan. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini memiliki status keistimewaan yang unik dengan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur. Struktur kepemimpinan ini memang melestarikan tradisi, tapi perlu kita lihat juga dari sisi kesejahteraan masyarakat. Menurut data, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi dibandingkan provinsi lain di Jawa. Dengan status keistimewaan ini, apa upaya pemerintah daerah untuk benar-benar mengangkat taraf hidup warga? Lalu bagaimana dengan pendidikan? Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, tapi apakah kesempatan pendidikan sudah merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Banyak orang datang untuk berkuliah, namun masyarakat lokal masih banyak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Kita perlu melihat apakah status istimewa ini hanya memperkuat citra atau benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, Nangro Aceh Darussalam. Dengan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki keunikan tersendiri. Tapi, bagaimana dampaknya pada hak asasi manusia? Banyak laporan menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum syariah terkadang melanggar hak-hak dasar, khususnya bagi perempuan dan minoritas. Penting untuk menyeimbangkan pelaksanaan syariat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar semua warga merasa aman dan dihormati. Selain itu, soal ekonomi, Aceh menerima dana otonomi khusus yang sangat besar, tapi masalah kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Bagaimana penggunaan dana ini dalam mendorong sektor ekonomi? Apakah sudah ada upaya yang serius untuk mengurangi ketergantungan pada dana otonomi khusus dan memajukan ekonomi lokal? Sebagai daerah kaya sumber daya alam, seharusnya Aceh bisa memaksimalkan potensi ini demi kesejahteraan rakyatnya. Jadi, itulah beberapa daerah khusus di Indonesia dengan segala keistimewaannya. Tapi kita perlu bertanya, apakah status khusus ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat? Jangan sampai status ini hanya menjadi simbol tanpa makna bagi masyarakat di sana. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk mengkritisi demi kebaikan bersama. Indonesia yang lebih baik adalah Indonesia yang adil dan sejahtera bagi semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.